Halo semuanya, perkenalkan saya Monika Herawati Sulam dengan NIM 18020551035 dari Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang suturing. Yang pertama dengan teknik simple interrupted, kedua teknik simple continuous, ketiga teknik continuous interlocking, keempat teknik matras horizontal, kelima matras vertikal. Selain itu juga saya akan menjelaskan tentang teknik simple interrupted pada triangular flap dan juga trapezoid flap, dan selain itu juga saya akan menjelaskan tentang teknik figure out case. Pada video kali ini saya gunakan untuk memenuhi tugas preklinik bedah mulut saya dengan Dr. Gigi Desa Karinyoman Susanti, MK sebagai pembimbing. Agar kesembuhan luka dapat tercapai, maka tepi luka harus diaposisi dengan benar. Proses aposisi tepi luka dalam ilmu bedah diperlukan suatu jahitan. Pengaruh baik buruknya jahitan juga sangat berpengaruh terhadap perlekatan luka. Misalnya, jika luka baru, kita tidak perlu menyimpulkannya terlalu kuat. Di samping itu, kesembuhan luka sangat tergantung dari macam atau tipe benang yang dipakai, macam atau pola jahitan yang digunakan, dan juga penanganan dan perawatan benang, serta teknik menjahit. Selain itu, pengetahuan penjahitan luka sangat diperlukan dalam ilmu bedah karena pembedahan biasanya membuat luka sayatan dan penjahitan bertujuan untuk menyatukan kembali jaringan yang terputus sehingga meningkatkan proses penyembuhan, dan penyembuhan jaringan juga mencegah terbukanya luka yang akan mengakibatkan masuknya mikroorganisme. Pertama-tama, gunakan APD seperti jas lab, masker, dan juga handscoon. Adapun alat dan bahan, yang pertama adalah suturing plate berbahan silikon, kemudian scalpel blade nomor 15, kemudian pinset chirurgis, kemudian needle holder, kemudian jarum dan benang suturing, dan juga gunting. Cara memasang surgical blade ke handle scalpel yaitu pertama-tama pegang surgical blade menggunakan needle holder, kemudian arahkan pada pegangan pada handle scalpel sampai berbunyi klik. Cara memegang scalpel blade yaitu seperti memegang pena dengan jari 1, 2, dan 3. Tekanan difokuskan pada sisi blade sesuai dengan desain dan kebutuhan. Hal utama yang harus diperhatikan ketika insisi adalah insisi harus dilakukan dalam satu kali tarikan dengan blade yang tajam untuk mengembalikan fungsi ekstriksi jaringan dengan meminimalkan distorsi pasca penyembuhan. Saat ini kita akan membuat dua desain flap, yaitu yang pertama adalah flap trapezoid dan flap triangular. Flap trapezoid merupakan flap dengan dua buah vertical relation incision dan satu horizontal incision di sepanjang gingiva. Flap ini memberikan akses yang lebih besar namun jarang digunakan karena hanya diindikasikan ketika flap triangular tidak memungkinkan untuk mendapat akses yang cukup. Sedangkan untuk flap triangular biasanya digunakan dengan menginsisi secara horizontal dan membuat satu relation incision pada bagian mesial. Flap ini digunakan ketika membutuhkan akses yang luas ke arah apikal, khususnya pada posterior, sehingga dapat digunakan pada odontektomi molar ketiga rahang bawah, bedah periapikal, biopsi, kuretase, eksisi, dan masih banyak lagi. Simple interrupted. Teknik ini banyak digunakan karena sederhana, mudah, dan menghasilkan jaringan yang kuat. Sebelum insisi, jarum dipegang dengan needle holder pada bagian 1/3 jarum yang dekat dengan benang. Kemudian, pegang bagian tepi luka dengan pinset chirurgis dan masukkan jarum dari tepi luka pada jarak dan kedalaman kurang lebih 0,5 cm. Teknik diakhiri dengan memutar benang pada needle holder dengan 2 kali searah jarum jam, 1 kali berlawanan arah, dan 1 kali searah jarum jam. Kemudian, simpul tidak boleh diletakkan pada garis insisi sehingga simpul dibawa ke salah satu sisi lalu potong benang berlebih dengan gunting. Lakukan hal yang sama sepanjang garis luka dengan jarak 1 cm. Simple continuous. Jenis ini diindikasikan pada luka yang panjang. Teknik ini sama dengan simple interrupted, namun setelah disimpul, benang yang panjang dilanjutkan untuk membuat jahitan selanjutnya. Setelah mencapai panjang yang diinginkan, buat simpul dan manfaatkan loop yang terbentuk dari jahitan sebelumnya.
pentingnya suture looking. Pertama-tama lakukan hal yang sama seperti melakukan teknik simple continue sampai jahitan kedua. Setelah itu kaitkan benang pada loop yang terbentuk pada jahitan sebelumnya. Kemudian buat tautan sepanjang garis tuka, lalu buat simpul dengan memanfaatkan loop yang terbentuk dari jahitan sebelumnya. Matriks horizontal. Salah satu implementasinya dalam kedokteran gigi yaitu untuk mendukung implan setelah pemasangan. Cara melakukannya, pertama-tama lakukan teknik seperti simple interrupted tanpa disimpul, lalu jarum dimasukkan dari sisi berlawanan ke sisi yang sama, lalu bentuk simpul. Matriks vertikal. Matriks vertikal dilakukan dengan cara membuat jahitan yang kecil dan dangkal diikuti dengan jahitan yang lebar dan dalam atau sebaliknya. Buat jahitan kecil dan dangkal dengan sisi yang berlawanan dari jahitan sebelumnya dan lebih dekat dengan garis tuka, lalu buat simpul. Pada teknik tersebut, satu jahitan berguna untuk membantu memberikan pendukung yang cukup pada permukaan luka, sedangkan yang lain digunakan untuk membantu merapatkan tepi luka hingga sejajar. Untuk menjahit flap digunakan simple interrupted suture. Penjahitan diawali dengan sudut flap. Insersi jarum dimulai dari mukosa bergerak ke mukosa tidak bergerak. Insersi jarum dimulai dari mukosa bergerak ke mukosa tidak bergerak. Barulah melakukan penjahitan ke sepanjang garis tuka, kemudian dilakukan simpul.
Teknik terakhir yaitu figure of 8. Teknik ini dilakukan dengan membuat jahitan dari sisi mesial pocket, lalu benang melewati soket dan dilakukan insersi kedua dengan lokasi insersi sejajar dengan insersi pertama. Lalu benang dikembalikan ke lokasi insersi pertama untuk dilakukan penyimpulan. Teknik ini sering digunakan pada penjahitan pasca ekstrasi dan digunakan untuk menahan dressing dan memberikan perlindungan pada soket tersebut.